Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melakukan pemaharan. Baik, untuk terawangan dua benda ya. Yang pertama yaitu kalung, yang kedua cincin warna hitam. Kita mulai dulu dari yang kalung ya. Kalung ini berkhodam. Saya melihat sosok khodamnya adalah laki-laki ya. Kemudian dia memakai baju berwarna gelap panjang. Kemudian bentuknya itu aneh ya kalau saya bilang. Jadi kurus tinggi, kepalanya itu gepeng begitu. Kemudian ada semacam sungut ya. Sungut itu antena atau belalai. Di kepalanya itu ada dua begitu keluar. Kemudian dia tangannya ada 4, terus kakinya itu 2. Jadi memang wujudnya itu aneh ya. Ini mohon maaf ya. Ini kalau menurut saya kok ini bukan kategori jin biasa. Jadi entah ya, saya tidak bisa mendefinisikan ini masuk ras mana ya, karena memang wujudnya yang tidak biasa, tidak seperti khodam yang saya lihat pada umumnya kayak gitu ya. Itu kemudian kalau untuk asal ini dari dunia bawah ya, dia dari underworld dunia bawah, masuk kategori jin pegunungan ya, jin pegunungan. Tapi ini dunia bawah ya, jadi dimensinya itu terlepas, tidak melekat di dimensi manusia ya. Jadi dia ada dimensi tersendiri gitu loh. Nah, ini aneh lah ya, bentuknya aneh ya. Memang yang namanya jin itu ya aneh ya. Kalau nggak aneh namanya bukan jin ya, namanya artis ya. Oke, kita kembali. Asalnya dia dari dunia bawah, jadi tidak terikat dengan dimensi manusia. Kemudian usianya kira-kira ada 800 tahun dengan level power sekitar 8,4. Mohon maaf saya ralat 8,6 ya. Tapi begini, dia pintar menyembunyikan energinya ya, sehingga ketika diterang itu seolah-olah seperti kosong, padahal ada isinya kayak gitu. Kemudian untuk karakter ya, dia dark entitas ya, hati-hati ya, ini dark entitas dan ini pinter ya, dia pinternya itu apa? Dia itu bisa menyembunyikan energinya itu menjadi halus sekali ya. Kok saya curiga ini masuk kategori demon, saya curiga, tapi entah bener apa enggak nanti kita cross check aja ya. Jadi ya kita sebutnya sebagai jin gitu aja ya, cuman memang dia unik, aneh, lain daripada yang lain gitu aja. Nah, untuk tuah ya, ini lebih ke arah proteksi ya, pagar goib, kemudian kerejekian ya, proteksi dan kerejekian. Kerejekian itu money magnet ya, dia menarik money magnet, menarik uang dari arah mana saja. Artinya bila Anda pedagang ya lebih laris, bila Anda menawarkan jasa ya akan banyak yang pesan kayak gitu ya. Kalau misal Anda bercocok tanam ya akan panen, misal Anda berternak ya ternaknya itu gampang hidup dan sebagainya. Jadi memang dia sifatnya kerejekian. Nah, kemudian untuk dampak negatif dari benda ini adalah apabila orang yang membawanya tidak kuat, maka dia akan dipengaruhi oleh jin ini ya, akan dipengaruhi. Jadi bukan jin yang mengikuti kehendak manusia, melainkan manusianya yang mengikuti kehendak jin karena dipengaruhi tadi. Jadi tapi itu halus sekali ya, mainnya itu halus sekali sehingga tanpa terasa seolah-olah ya itu kehendak kita, padahal sebenarnya kita disetir oleh jin tadi kayak gitu. Hati-hati ya. Kemudian untuk offering atau sesaji ya, ini offeringnya adalah kembang setaman, kemudian minyak gaharu ya. Kalau nggak ada minyak gaharu boleh diganti dupa gaharu, kemudian dikasih kemenyan ya itu. Oke, itu untuk yang kalung. Kita akan ke yang cincin. Yang cincin ini pun sama, dark entitas. Wujudnya adalah laki-laki, rambutnya panjang, tubuhnya kecil, kurus, tinggi, dan dia bisa berubah wujud menjadi ular berwarna hitam. Jadi masuk kategori siluman ya, siluman ular. Kenapa kok siluman? Karena dia memiliki 2 wujud, yaitu sebagai hewan dan manusia kayak gitu. Nah, kemudian untuk asal ya, dia dari hutan di daerah Kalimantan, ini masuk kategori jin daratan, dark entitas. Hati-hati ya, 2 benda Anda semuanya dark entitas. Untuk usia kira-kira adalah 1300-an tahun dengan level power sekitar 8,4. Jadi ini levelnya ada di bawah yang tadi ya. Kemudian untuk tuah ini lebih ke arah pengasihan ya, pengasihan, kemudian sihir pikiran, sehingga orang itu mudah percaya, mudah cocok dengan Anda, mudah mengikuti apa kata Anda kayak gitu. Untuk dampak negatifnya masih sama dengan yang benda pertama tadi, jadi hati-hati ya, dampak negatifnya seperti itu, ngeri. Jadi kalau Anda tidak kuat, kalau tidak kuat ya, kalau kuat ya monggo. Kalau tidak kuat maka orang akan disetir ya, seolah-olah itu keinginan dia, padahal itu adalah keinginan dari si jin penghuni ini tadi. Kalau untuk perawatan ini bagusnya dirabun ya, dirabun itu dibakarkan kemenyan atau kayu wangi, kemudian ini dikenai asapnya kayak gitu. Oke, itu tadi untuk terawangan 2 benda ya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun,
selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berhodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berhodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berhodam. Kalau udah jelas-jelas berhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000, Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkodam atau tidak. Sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah. Gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000. Mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek asimat itu gratisan gitu. Mbak ini ada kodamnya apa enggak Mbah? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbah untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbak kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak. Sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah. Gitu Bapak Ibu ya.